Jangan kita mengatakan orang sesat. Ini NU firqah dallah, Muhammadiyah firqah dallah, Jemaah Tabligh Tabaliyuk firqah dallah. Ini yang berbahaya. Jadi kalau sudah sesat, orang kan bahaya lagi. Ini firqah, makanya disebutkan di dalam apa? Disebutkan di dalam Hasyiah Sawi, ada satu golongan firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum Wahabiyah. Ada di daerah Hijaz yang mereka menghalalkan darah orang muslim, menghalalkan harta orang muslim, dan kelompok kecil itu dinamakan dengan Wahabiyah, Wahabi. Di mana itu ditulis oleh Imam Sawi di dalam hasyiahnya Tafsir Jalalain. Tafsir Hasyiah ala Jalalain ada namanya Tafsir Sawi. Beli ada 4 jilid. Lihat di dalam itu, di dalam tafsir ayat tentang bima Hizballah bima ladaihim farihun, atau yang mana? Iya, kalau tak salah ya. Hizballah, ada di sana kalimat Hizballah. Hizib bala tentara. Tengok di sana. Jadi di sana disebutkan ada sebuah golongan yang menghalalkan darah orang muslim, kemudian menghalalkan harta orang muslim. Wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum Wahabiyah. Dia ada di negeri Hijaz dan disebut mereka dengan Wahabi. Bapak Ibu mungkin karena tak begitu mendalam membaca kisah tentang Wahabi. Kalau mendalam membaca kisah tentang Wahabi, oh berdarah betul kisah Wahabi. Berapa ulama-ulama dibunuh oleh Wahabi. Makanya yang hidup di zaman itu sempat menulis kitab. Di antaranya Imam Zaini Dahlan punya kitab namanya Raddun, namanya Durarus Sunniyah ala Raddadil Wahabiyah. Saya punya. Kalau Bapak Ibu pandai baca bahasa Arab, baca kitab itu. Itu hidup di zamannya, tahu kekejaman Wahabi itu. Baca Tarikh An-Najdi, kitab Tarikh An-Najdi. Dikumpulkan semua orang-orang muslim di satu tempat. Di satu tempat ramai di sana orang-orang ini dikumpulkan karena tak mau mengikut dia. Muslim di negeri Hijaz, dibantai mereka seperti mereka membantai onta. Tap. Itu ulama, bukan fitnah loh Wahabi. Bukan fitnah. Jailum ba'dal jail. Ceritanya itu, kisahnya itu nyata. Buktinya diabadikan oleh orang yang hidup di zamannya. Kecuali kalau kini kita mengabadikan cerita buruknya Wahabi, itu fitnah. Ini yang menulis itu orang yang hidup di zaman Wahabi. Bukan fitnah lagi. Jailum ba'dal jail. Turun-temurun cerita itu disampaikan terus. Di zaman itu disampaikan sampai ke kita. Memang buruk, bukan fitnah cerita Wahabi. Bukan fitnah. Banyak kitab membahas. Ulama-ulama yang hidup di zamannya banyak membahas tentang bahayanya Wahabi. Ada perempuan-perempuan hamil. Oh ya Allah, dibunuh. Baca kitab Tarikh An-Najdi itu, baca. Bapak Ibu tak pandai bahasa Arab, macam mana nak membacanya? Tak ada bahasa Acu tu. Kakaknya saja ada menulis kitab itu. Kakaknya, kan dia 2 orang kakak beradik. Muhammad bin Abdul Wahab, ayahnya Abdul Wahab namanya. Muhammad bin Abdul Wahab, ini yang Wahabi. Yang kakaknya, yang saudaranya ini namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang Sulaiman ini sempat menulis kitab, menulis buku tentang bahaya pemahaman adik ini. Dia dengan ayahnya dikejar, dia dengan ayahnya dimusuhi. Ini karena ada pesanan politik ini, maka Muhammad ini berubah nih, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi bukan fitnah. Judul kitabnya Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Sulaiman bin Abdul Wahab yang mengarangnya. Jadi bukan fitnah. Udah persatuan sajalah Ustaz. Kita tetap bersatu. Kita tetap okey saja, tapi mereka yang menghalalkan darah kita nanti. Mereka yang menghalalkan harta kita karena kita tidak satu akidah dengan mereka. Malah jelas-jelas mereka mengatakan lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan seorang muslim yang pergi ziarah ke kuburan. Tengok, buka kitab mereka. Jadi kita yang berziarah ke kuburan itu, mereka anggap kita ni pelaku syirik. Pelaku syirik berarti boleh dibunuh loh. Syirik halal dibunuh kata mereka. Maka lebih tinggi tauhidnya, lebih dalam tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang muslim yang pergi ziarah kubur. Apa ni? Bacalah kitab mereka kalau tak percaya. Jumpa nanti di dalam itu dulu. Jadi bapak dan ibu lebih elok Abu Jahal pada awak lah kalau awak ziarah kubur.
Padahal Nabi jelas mengatakan, apa kata Rasulullah? Nahakum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi menyuruh ziarah kubur. Belum lagi dalam riwayat hadis Nabi menyuruh kita ziarah ke kubur Rasulullah. Manzara qabri inda mauti ba'da mauti wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku setelah, siapa yang menziarahi kuburku maka dapat syafaatku. Dalam riwayat yang lain, manzara, siapa yang menziarahiku setelah aku wafat, faka'annama dzarani, maka seolah-olah orang itu menziarahiku ketika aku hidup. Itu dalam riwayat yang lain. Belum lagi dalam Sahih Muslim, Nabi pergi ziarah kubur ke makam Baqi'. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih, Nabi ziarah kubur ke Jabal Uhud. Kini kau ziarah kubur dituduhi kita pelaku syirik. Tak bisa. Kita tak bisa dituduh-tuduh seperti itu, tak bisa. Maka bahaya akidah yang mereka bawa itu, bahaya sekali. Sampailah berlanjut ayah mak Nabi masuk neraka. Berlanjutlah terus Allah punya tempat. Akidah-akidah yang berbahaya saja. Allah punya tangan, Allah duduk di kursi memang seperti ini. Apa ni pemahaman yang seperti ini? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada pemahaman-pemahaman mujassimah.